Jamaah kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan yang mungkin jamaah udah tahu atau juga ada yang belum tahu juga, tapi penting sekali untuk kita bahas pagi hari ini nih. Apakah sholatnya harus diulang jika lupa membaca niat? Sholat saat tasyahud dan juga surat Al-Fatihah di salah satu rokaat. Mungkin ada di rokaat kedua atau ketiga. Terus tadi udah baca Al-Fatihah apa belum ya gitu kan. Nah ini harus diulang apa enggak nih. Ustadz Syam. Siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan. Ustadz Maulana Habib Abdullah Mas Soni serta guru-guru kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kapan gitu. Jadi dalam sholat itu bukan hanya ada rukun fi'li, rukun gerakan, tapi juga ada rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun atau kewajiban yang harus diucapkan. Ya, ucapan itu indikasinya adalah gerakan mulut ya. Gerakan mulut adalah ucapan. Jadi kalau ada orang sholat, karena rukun qauli itu adalah takbiratul ihram, al-fatihah. Allahu akbar. Al-fatihahnya minimal bergerak mulutnya. Jadi tidak usah kalau bergerak mulutnya. Jadi diucapkan gitu. Nah itu disebut dengan rukun qauli. Bagaimana jikalau rukun qaulinya itu terlupakan? Nah, harus tahu kapan ingatnya, di mana ingatnya, dalam posisi apa dia ingat. Allahu akbar. Oh, takbiratul ihram rukun qauli aman, selesai. Al-Fatihah ternyata lupa. Saking khusyuknya di rakaat kedua nih. Allahu akbar. Karena dia hafal Quran, jadi dia mau murajaah hafalannya. Karena dia mau murajaah hafalannya, akhirnya dia langsung sambungan ayatnya yang tadi, ya kan? Oke, ya. Allahu akbar. Tadi misalnya sampai ayat 5 Al-Baqarah, berarti sambungannya adalah innalladzina kafaru. Langsung dia, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allahu akbar. Waduh. Sami Allahu liman hamidah. Tadi gak baca Al-Fatihah, astagfirullah. Oh. Padahal Al-Fatihah adalah rukun yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dia ulangi gerakan berdirinya dengan menyempurnakan Al-Fatihah. Kembali dia digerakkan, berdiri dan dia baca surah Al-Fatihah. Walaupun lagi dalam posisi walaupun berdiri. dalam keadaan i'tidal tadi. Walaupun dia dalam keadaan sujud. Misalnya sujud terakhir nih, sholat Isya. Dia baru ingat, ternyata rakaat kedua tadi nggak baca Fatihah nih. Karena mikirin hafalan. Langsung dia berdiri, menyempurnakan dulu berdirinya. Baru nanti pas tahiyat akhir sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud untuk yang namanya yang disunnahkan ketika seseorang lupa akan rukun daripada sholatnya. Nah itu kalau dia ingat di dalam sholat. Bagaimana kalau dia ingatnya di luar sholat? Gimana itu? Bagaimana kalau ingatnya nanti selesai sholat? Maka jarak waktunya yang dilihat. Kalau kira-kira sudah lebih daripada 3 menit ataupun 5 menit, maka sholat yang tadi sudah rusak, maka ulangi sholatnya dari awal. Juga dalam bentuk kehati-hatian. Karena sujud sahwi saja itu tidak berarti menghapus kesalahan, tidak. Sujud sahwi itu adalah sujud yang disunnahkan dalam hal mengangkatnya yang namanya mensucikan Allah, bahwa subhanaka man la yanamu wa la yashu, hanya Allah yang maha suci yang tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah tertidur atau khilaf gitu. Maka yang pertama takbiratul ihram rukun qauli, kemudian yang kedua Al-Fatihah rukun qauli, kemudian yang ketiga adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Jadi kalau ada orang sholat tidak tasyahud awal, sah. Kalau ada orang sholat tidak tasyahud awal, sah. Kemudian salam, salawat. Kemudian setelah itu baru salam. Ini 5-5-nya, ini adalah rukun yang harus diucapkan. Kalau terlupakan maka dia harus kembali ke gerakannya untuk mengulangi hal tersebut. Baik. Sedikit mengenai Al-Fatihah Ustadz Syam, kalau misalnya tadi imam atau kita lagi sholat sendiri, kalau jadi makmum nih. Oh, kalau berjamaah. Ya, kalau berjamaah maka ya, Al-Fatihahnya ditanggung imam. Tergantung Anda masbuknya pada saat apa. Kalau Anda datangnya, oh imamnya udah ruku, maka kejar rukunya. Kejar rukunya, Anda tidak perlu membaca suratul Fatihah. Ada juga ulama mengatakan minimal Anda baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu akbar. Oh itu nggak apa-apa. Sah kalau gitu sholatnya. Sah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasan.